Assalamualaikum. Ya. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Luar biasa. Oke, berulang sekali lagi ya. Ya, kan masih pagi. Jadi masih pagi ini bagaimana kita punya semangat untuk menerima mata pelajaran, ya kan? Kecuali sudah siang, ya, atau sore. Jadi berulang sekali lagi. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Luar biasa. Jadi tandanya masih Jadi sebelum kita lanjut dengan materi, aku akan tanyakan untuk semua yang di dalam kelas 7, bagaimana dengan kabar kalian pada saat hari ini? Baik. Baik. Semua dari rumah sudah sarapan semua? Sudah. Oke, ya jadi sebelum kita belajar, terlebih dahulu itu kan guru tanya kehadiran kalian, apa namanya, kesehatan kalian, terus dengan kalian punya kondisi kalian, ya. Kalau memang ada yang kurang enak badan, boleh nanti dilaporkan ke Pak Guru di depan, dan nanti Pak Guru akan memberikan kesempatan untuk dia kembali ke kantor untuk ya nanti dia akan persiapkan dari teman-teman guru yang lain. Jadi sebelum Pak Guru melanjutkan dengan materi pada saat hari ini, dari dahulu mari kita berdoa. Jadi apapun, bukan di sekolah saja ya, bukan di sekolah saja, dimanapun Anda mau melangkah dari rumah, mau kemana, ada keperluan, kepentingan pribadi maupun kepentingan umum, kita melakukan sesuatu itu harus diawali dengan doa. Tanpa doa, kita tidak akan berhasil. Yang tadi kita punya tujuan, perbaiki apa yang kita punya tujuan dari rumah, mau buat sesuatu di luar sana, kalau tidak tanpa dengan mengawali dengan doa, maka kita tidak akan bisa berhasil, ya. Ya, jadi marilah kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang perlu dijelaskan di pagi hari ini bisa kalian pahami, ya. Ya. Sini Pak Guru akan memberikan kesempatan kepada kalian untuk salah satu teman mewakili doa di depan. Ya, dipersilakan. Siapa yang mau pimpin doa, dipersilakan. Teman-teman serta Bapak Guru, sebelum kita mulai dengan aktivitas pembelajaran kita hari ini, mari saja kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, sebelum lanjut dengan yang berikut, Pak Guru akan mengecek kerapian di dalam kelas. Ya, kerapian di dalam kelas. Ya. Jadi, Pak Guru harap, kenapa harus Pak Guru mengecek kerapian dalam kelas? Karena kalau kita belajar di bawah laci, di dalam meja ada tempat sampah yang warna biru, warna kuning dan lain-lain, maka nanti akan mengganggu kita punya konsentrasi untuk menerima mata pelajaran. Ya. Jadi terlebih dahulu, marilah kita koreksi, kita melihat kita punya dalam kelas atau lingkungan belajar, apakah sudah bersih atau tidak, ya. Oke, jadi Guru sarankan buat kalian untuk melihat bahwa meja kalian, dalam laci kalian, terus penampilan pakaian yang laki-laki maupun perempuan yang belum masih gantung baju boleh dimasukkan dalam rok atau celana. Yang laki-laki boleh lihat di bawah meja dan lain-lain. Oke, dipersilakan. Ya. Kalau sampai sudah bersih dan rapi, baru Guru akan lanjut dengan mata pelajaran. Sudah semua rapi? Ada
yang tidak pakai sepatu? Semua baca. Jadi hari ini Pak Guru cek laki-laki maupun perempuan, kerapian, penampilan semua luar biasa. Ya. Semua luar biasa. Jadi sebelumnya Pak Guru memberikan terima kasih, menyampaikan terima kasih terlebih dahulu, berikan tepuk tangan untuk kita semua. Ketua kelas, ada teman yang tidak hadir? Semua hadir, Pak. Semua hadir? Iya, Pak. Ya, Laura, Hadir, Pak. Tasya, Hadir, Pak. Eli, Hadir, Pak. Brian, Hadir, Pak. berarti kelas 7. Dari jumlah siswa kelas 7 yaitu 21. Ya. 21. Salah satu teman kalian tidak aktif, yaitu siapa? Yanus Tatiori. Jadi kita kelas boleh memberikan alasan kenapa Janus Tatiori tidak masuk pada hari ini. Pak Guru, ini. Yang mungkin tadi dari tadi. Ya. Sakit. Ya sakit. Iya, Pak Guru. Oke. Ya, jadi ini kan kebersamaan kita dalam satu kelas. Ya. Nanti setelah mata pelajaran yang guru terapkan atau guru jelaskan, maka nanti kita bersama-sama ke rumahnya Yanus. Ya. Setuju? Setuju. Ya, jadi sebelum kita masuk di materi kita pada hari ini, terlebih dahulu marilah kita menyanyikan lagu nasional. Ya. Kenapa Pak Guru harus suruh kalian untuk menyanyikan lagu nasional? Karena itu adalah lagu nasional. Ada ceritanya untuk kita punya pahlawan-pahlawan yang tanpa jasa, yang pernah berjuang untuk bagaimana menciptakan namanya ada sekolah atau pendidikan yang bisa berdiri sampai sekarang ini, yang kalian rasakan sampai sekarang ini, ya. Contohnya seperti Pak Guru sekarang. Tanpa kita punya pahlawan-pahlawan yang dulu, Pak Guru juga tidak akan bisa berdiri di depan kalian, ya. Jadi terlebih dahulu, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan kita, itu lagu nasional. Jadi sebelum Pak Guru kita menyanyikan lagu nasional, marilah Pak Guru akan menjelaskan tentang Pancasila, ya. Pancasila. Jadi di sini apa namanya? Ada yang namanya Pancasila. Siapa yang tahu arti dan tujuan daripada Pancasila? Boleh ajukan tangan. Yang ada yang tahu? Kelas 7. Oke. Jadi nanti Pak Guru akan menjelaskan arti daripada tujuan Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak yang mulia. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, bergotong royong, bekerja sama dalam menyelesaikan dan tanggung jawab yang diberikan. Oke. Jadi itu tujuan daripada Pancasila, ya. Jadi apa tujuan kita setiap hari datang ke sekolah untuk belajar? Kalau tidak ada namanya kata atau bahasa yang namanya kebersamaan. Ya. Jadi itu yang dinamakan dengan Pancasila. Ya. Jadi sebelum kita melanjutkan dengan materi hari ini, marilah kita menyanyikan salah satu lagu nasional kita. Ya. Oke, di sini ada Pak Guru terapkan sebagai media video, jadi nanti kalian dipersilakan untuk berdiri untuk melihat tayangannya. Pancasila,
masuk dengan materi yang berikut atau materi pada hari ini, Pak Guru akan tanya kembali tentang materi pertemuan minggu lalu. Ada yang tahu? Angkat tangan. Terakhir pertemuan minggu lalu. Ada yang tahu angkat tangan? Nah, ini tandanya bahwa tidak ada satupun yang di rumah. Ya, di sekolah belajar, setelah pulang buang buku. Betul atau tidak? Jadi, guru akan kembali lagi tentang materi minggu lalu, yaitu tentang gerak dan gaya. Sekali lagi, gerak dan gaya. Itu karena Pak Guru sudah sampaikan duluan, makanya kalian ingat. Betul atau tidak? Betul. Oke, jadi kita akan lanjut dengan materi di hari ini, materi klasifikasi makhluk hidup. Ya, klasifikasi makhluk hidup. Jadi, Pak Guru harap selama Pak Guru menjelaskan materi yang kalian akan dapat hari ini, tidak ada satupun untuk mengganggu teman yang lain, dan tidak ada yang memegang HP, tidak ada yang mengganggu, dan tidak ada yang terakhir ya, tidak ada untuk izin keluar. Oke? Ada waktunya. Ini kan jam proses belajar. Paham? Setuju atau tidak? Setuju. Isa kayaknya tidak setuju. Coba Isa, setuju atau tidak? Kuat. Setuju, Pak. Jadi kalau Ishak setuju itu mewakili teman-teman semua yang ada dalam kelas. Karena yang selama ini selalu dikira dalam kelas yaitu Ishak, Marani. Ya? Tapi kalau Ishak sudah bilang setuju, oke, berarti itu mewakili kalian semua yang ada dalam kelas 7. Cepat, Pak? Cepat! Oke, jadi berikan aplaus atau tepuk tangan kepada Ishak. Ya, Pak Guru lanjut dengan materi kita hari ini, yaitu tentang, coba perhatikan semua pandangan ke depan. Di sini ada tampilan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik dapat membedakan makhluk hidup dengan benda tak hidup berdasarkan ciri-ciri melalui observasi di lingkungan dengan baik. Ya? Ya. Yang pertama, perhatikan. Pokoi. Main terus. Yang kedua, peserta didik dapat menyimpulkan bagaimana perbedaan benda-benda di sekitar berdasarkan ciri-ciri melalui observasi, kajian atau literatur dengan benar. Yang ketiga, nah bisa baca. Yang ketiga, bisa. Yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan ciri-ciri umum makhluk hidup melalui observasi dan kajian literatur dengan baik dan teratur atau benar. Jadi hari ini kita akan belajar tentang tujuan pembelajaran yang pertama, peserta didik dapat membedakan makhluk hidup dengan baik. Yang kedua, peserta didik dapat menyimpulkan, ya, perhatikan, dapat menyimpulkan. Yang pertama membedakan, yang kedua menyimpulkan, dan yang ketiga dapat menjelaskan. Oke. Jadi di antara 3 poin itu masing-masing poin dia berbeda, ya. Yang pertama tadi apa? Membedakan. Yang kedua? Yang ketiga? Sekali lagi, yang pertama apa?
Yang kedua? Dan yang ketiga? Semua paham dong? Ya, Guru perhatikan ini. Terutama ini sorotnya kepada satu teman kalian saja, yaitu Isa. Dari tadi minggu mengantuk sepertinya, masih pagi sudah mengantuk sepertinya tadi malam dia tahan mata sampai pagi. Jadi sebelum Pak Guru lanjutkan dengan materi kita, yaitu tentang tujuan pembelajaran kita, materi yaitu klasifikasi makhluk hidup. Terlebih dahulu marilah kita membuat apa? Membuat breaking atau selain breaking apa? Oh ya. Siap? Siap. Pak. Semangat sedikit. Oke. Wah, ini kayak masih belum ada semangat. Ya. Mau ulang lagi atau tidak? Ulang. Semua semangat? Semangat. Ini terakhir ya? Terakhir. Kita akan berikan kesempatan. Oke. Ya, boleh kembali ke tempat duduk masing-masing. Sudah ada semangat tak? Isa, mana Isa? Semangat. Sudah Pak. Tadi kalian sudah melakukan gerakan tambahan biar kalian tidak ada yang mengantuk, biar semangat. Ya, jadi biar dia tambah semangat lagi, biar tambah kalian paham tentang materi kita hari ini. Satu lagi, aku akan tampilkan video tentang pembelajaran kita pada saat ini.
ini itu tentang klasifikasi makhluk hidup. Jadi setelah video itu maka kalian akan amati di dalam isi video itu tentang apa, tentang materi yang intinya tujuan video yang nanti guru terapkan yaitu tentang materi kita pada saat ini yang nanti guru akan jelaskan tentang klasifikasi makhluk hidup. Sudah siap semua toh? Siap, Pak. Masih semangat toh? Masih, Pak. Nah, perhatikan semua pandangan ke depan, fokus, tidak ada yang jangan dorong teman kiri maupun kanan. Bisa? Bisa. Mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan cirinya disebut klasifikasi, bukan klarifikasi loh ya. Klasifikasi ada ilmunya teman-teman, namanya taksonomi, ditemukan sama Carolus Linnaeus. Beliaulah yang pertama kali mengklasifikasi makhluk hidup ke dalam 7 takson: kingdom, phylum atau divisi, kelas, ordo, family, genus, spesies. Urutan ini ditentukan dari persamaan ciri yang paling umum dan makin ke bawah cirinya makin khusus. Nah, untuk menentukan takson ada yang namanya kunci determinasi. Ini tuh ibarat kunci jawaban. Kunci ini adalah petunjuk yang berisi keterangan ciri-ciri makhluk hidup disusun dari yang paling umum sampai yang khusus. Bentuk kunci determinasi yang paling sederhana adalah kunci dikotom. Kunci ini berisi 2 keterangan ciri makhluk hidup yang berlawanan. Contohnya kayak gini teman-teman. Dengan kunci determinasi, kita bisa nentuin takson dari makhluk hidup itu. Coba kita perhatiin lagi diagram tadi. Kelompok tanaman yang awalnya 6 dibagi ke 2 keterangan ciri yang berlawanan. Dan terus dibagi 2 sampai akhirnya mereka cuma sendiri mewakilkan 1 ciri khusus. Dari diagram kunci dikotom ini, kita bisa tulis kunci determinasinya kayak gini. Mau tahu lengkapnya? Belajar aja di Saya Bisa, download sekarang. Terus, semisal di kemudian hari kita nemu tanaman bentuknya gini, kita bisa pakai kunci ini buat nentuin tanaman ini termasuk jenis apa. Kita lihat ciri pertama, masuknya ke 1B, tidak berspora. Kita diarahin ke 3A, berarti langsung lihat ciri 3A. Berbiji tertutup nggak? Oh, ternyata iya. Sudah? Nah, sudah bisa amati ya tadi video yang baru kita itu tentang video pembelajaran tentang makhluk hidup. Sudah bisa amati atau belum? Betul? Betul, Pak. Di sini Guru akan menanyakan tentang yang tadi kalian lihat atau menyaksikan video pembelajaran kita tentang klasifikasi makhluk hidup. Di sini Guru akan menanyakan. Sebelum itu Guru akan tanya sekali lagi, apa kalian sudah paham dengan video pembelajaran kita tadi perlu terapkan atau belum? Jujur saja. Belum, Pak. Iya, karena takut kan Guru mau bertanya, no? Iya, Pak. Nah, aku udah tahu. Memang dari awalnya memang begitu. Oke, mau satu kali lagi? Iya, Pak. Jadi jawab yang terakhir. Setelah itu angkat buku yang Guru siapkan untuk ada pertanyaan yang Guru tanya. Mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan cirinya disebut klasifikasi, bukan klarifikasi loh ya. Klasifikasi ada ilmunya teman-teman, namanya taksonomi, ditemukan sama Carolus Linnaeus. Beliaulah yang pertama kali mengklasifikasi makhluk hidup ke dalam 7 takson: kingdom, phylum atau divisi, kelas, ordo,
famili, genus, spesies. Urutan ini ditentukan dari persamaan ciri yang paling umum dan makin ke bawah cirinya makin khusus. Nah, untuk menentuin takson ada yang namanya kunci determinasi. Ini tuh ibarat kunci jawaban. Kunci ini adalah petunjuk yang berisi keterangan ciri-ciri makhluk hidup disusun dari yang paling umum sampai yang khusus. Bentuk kunci determinasi yang paling sederhana adalah kunci dikotom. Kunci ini berisi dua keterangan ciri makhluk hidup yang berlawanan. Contohnya kayak gini teman-teman. Dengan kunci determinasi, kita bisa nentuin takson dari makhluk hidup itu. Coba kita perhatiin lagi diagram tadi. Kelompok tanaman yang awalnya 6 dibagi ke dua keterangan ciri yang berlawanan. Dan terus dibagi dua sampai akhirnya mereka cuma sendiri mewakilkan satu ciri khusus. Dari diagram kunci dikotom ini, kita bisa tulis kunci determinasinya kayak gini. Mau tahu lengkapnya? Belajar aja di Saya Bisa, download sekarang. Terus, semisal di kemudian hari kita nemu tanaman bentuknya gini, kita bisa pakai kunci ini buat nentuin tanaman ini termasuk jenis apa. Ya, sudah? Sudah. Jadi video yang tadi itu untuk membuka kalian punya daya pikiran, apa yang kalian amati, apa yang kalian dapat di video yang tadi buat kalian nonton, posisikan. Jadi di sini guru akan coba atau tes kalian dari video yang tadi sebelum guru jelaskan sama kita untuk hari ini. Jadi siap-siap, siapapun yang akan ditunjukkan, guru akan bertanya. Dari kesimpulan video yang kalian amati atau saksikan tadi, sini ada satu pertanyaan, yaitu jelaskan pengertian klasifikasi makhluk hidup sesuai dengan video yang tadi kalian saksikan. Jelaskan pengertian klasifikasi makhluk hidup. Yang mau menjawab silakan teman. Silakan, Pan Bale. Klasifikasi makhluk hidup adalah mengumpulkan makhluk hidup ke dalam kategori atau takson berdasarkan kemasan dan berbeda sifat yang dimiliki. Ada lagi yang lain? Tidak ada? Oke. Jadi pertanyaan dari Van Balen yaitu tentang jelaskan pengertian klasifikasi makhluk hidup. Ada lagi yang lain selain Van Balen? Tidak ada? Ya. Jadi berikan aplaus kepada Van Balen. Mau lagi satu pertanyaan? Mau Pak. Mau? Ya. Jadi ya. Yang kedua pertanyaan, sebutkan ciri-ciri makhluk hidup. Saya Pak. Alia. Ya, silakan. Makhluk hidup memiliki ciri-ciri yang membedakan dari benda mati, yaitu bernapas, mengambil oksigen dari lingkungan dan melepaskan karbon dioksida, makan dan minum, mengambil nutrisi dan air untuk pertumbuhan dan energi, berkembang biak, menghasilkan keturunan untuk melestarikan jenisnya, bergerak, mampu berpindah tempat atau bergerak sebagai tubuh. Oke, berikan tepuk tangan kepada. Berarti itu yang tadi antara teman kalian menjawab dua soal dari guru memberikan. So, guru mencoba kalian bagaimana daya tangkap kalian, bagaimana daya ingat kalian tentang video yang guru tampilkan tadi di depan layar tentang pembelajaran kita. Tidak ada salah di antara kalian, yaitu teman kalian yang tadi sudah bisa menjawab pertanyaan dari guru. Berarti
itu tandanya bahwa kalian sudah paham tentang video pembelajaran kita hari ini. Berarti semua sudah siap untuk kita lanjut dengan materi kita hari ini? Bisa? Oke, berarti berburu lanjut ya? Dari hasil video tadi, kalian sudah bisa pahami dan sudah bisa tahu bahwa tujuan materi kita yang akan kita belajar pada hari ini yaitu tentang klasifikasi makhluk hidup. Ya, ada di depan, perhatikan klasifikasi makhluk hidup. Sekali lagi, gue tanyakan, materi kita pada saat hari ini tentang apa? Klasifikasi makhluk hidup. Jadi, klasifikasi makhluk hidup, yaitu di sini nanti kita akan belajar tentang makhluk hidup dan makhluk yang tak hidup. Ya, jadi kita akan praktek tentang bagaimana pengetahuan kalian untuk makhluk hidup dan makhluk yang tak hidup. Jadi di sini Pak Guru akan bagaimana mau kelompok atau individu? Kelompok. Ulang, buat boleh, yang buat yang keras. Mau kelompok atau individu? Kelompok. Sepakat? Sepakat. Jangan takut. Ini belajar, toh? Guru juga belajar, kalian juga belajar. Jadi, di sini Pak Guru akan membagi kelompok. Kelompok Pak Guru ambil seperti yang minggu lalu. Jadi, seperti biasa kemarin kelompok juga Pak Guru sudah bagikan. Jadi, nanti Pak Guru ambil seperti minggu lalu kelompoknya. Oke? Berarti ya, untuk kelompok 1, kelompok 2 cari temannya kelompok 1 dan kelompok 2 dan kelompok 3, di mana posisi temannya kelompok 1 dan kelompok 2 dan kelompok 3. Dipersilakan. Persilakan. Cari temannya. Saya dengan kelompok Laura di mana ya? Cari. Ya, sudah semua? Sini. Pak Guru akan membagikan LKPD atau lembaran kerja peserta didik. Ini nanti setiap kelompok akan kerja. Ya. Seperti biasa, kelompok 1 yaitu kita kelompok Laura Manau. Kelompok 2 dan kelompok 3. Ya. Coba perhatikan semua dulu. Perhatikan. Adik. Guru baru selesai membagikan kalian punya lembaran kerja soal KPD. Jadi semua sudah dapat bagian? Sudah. Jadi, Guru harap kembali kita dulu masing-masing dulu. Ya. Di sini tujuan kita atau tujuan Pak Guru membagikan kalian kelompok, yaitu kita akan praktek
Tadi Guru sudah membagikan LKPD apa namanya? LKPD tentang lembaran kerja peserta didik. Sudah kalian pegang. Hingga nanti Guru akan membagikan yaitu persiapan untuk kalian praktek. Nanti Guru akan jelaskannya apa yang kita akan praktek pada saat materi ini. Bahan-bahannya, alat-alatnya Guru sudah siapkan. Ya, oke. Di sini yang pertama yaitu tentang. Coba kalian lihat situ. Ada situ yang ada soalnya untuk kalian kerja nanti. Ya, coba kalian perhatikan. Di situ alat dan bahan. 2 tanaman, ada akar, batang dan daun. Yang kedua, kertas manila atau kertas warna-warni. Ketiga, lem. Dan yang berikut yaitu gunting. Tujuan daripada alat dan bahan itu untuk kita praktek yang nanti kalian akan diskusikan nanti di depan kelas, ya. Tapi sebelum itu di sini ada 2 tanaman yaitu akar, batang dan daun. Guru sudah siapkan medianya, alatnya atau bahannya ya buat kalian semua. Ya, di sini ada tanaman yang memiliki akar, memiliki batang dan memiliki daun. Jadi sudah ada di lembaran kerja kalian. Nanti Pak Guru akan jelaskan. Pak Guru bagi dulu untuk kelompok 1, untuk kelompok 2, dan untuk kelompok 3. Ya, jadi itu nanti ada, coba kalian perhatikan di lembaran kerja kalian yang Guru harus saya bagikan tadi. Perhatikan situ. Yaitu tanaman, 2 tanaman, 3 tanaman yang ada akar, batang dan daun. Di situ ada tabel yang bertanya tentang tuliskan ciri-ciri tanaman yang kamu ketahui. Akar, serabut atau tunggal, batang atau bercabang dan tidak bercabang, tulang daun, sejajar, menyirik, atau menjari. Pada tabel yang sudah ada, coba perhatikan di lembaran kerja kalian yang kalian Pak Guru baru selesai bagi. Di situ. Di situ ada keterangannya yaitu tentang nama tumbuhan. Jadi Pak Guru harap dan Pak Guru minta dari kalian yang tadi Pak Guru baru bagikan nama tumbuhan atau apa tanaman yang tadi Pak Guru bagikan untuk setiap kelompok. Di situ di sini di tabel situ ada minta nama tumbuhan. Nanti tulis kelompok 1 tumbuhan apa yang kalian akan amati, ya. Kelompok 2 tumbuhan apa yang kalian amati nanti. Dan berikut kelompok 3 tumbuhan apa yang kalian amati. Di tabel di situ ada keterangan bagian atas nama tumbuhan ditulis. Yang kedua, apakah tumbuhan tersebut dia memiliki akar apa? Tunggal atau serabut? Ya, nanti di situ diisikan di tabel yang ada. Yang berikut ciri-ciri yaitu batang. Tumbuhan atau tanaman tersebut dia memiliki batang atau tidak? Kalau tidak, diisi di LKPD atau di bagian kerja kalian. Tidak. Kalau ada batang, diisi ada batang. Oke? Yang ketiga, daun. Apakah tumbuhan itu memiliki daun atau tidak? Dan daun itu berbentuk seperti apa?
Nah, dia bersiri atau sejajar, ya. Ya. Bersiri atau sejajar. Jadi keterangan jawaban yang nanti kalian amati, kalian mengisi di tabel yang sudah Pak Guru bagikan tadi. Oke? Bisa paham? Bisa. Oke, Pak Guru memberikan waktu kepada setiap kelompok. Berapa menit yang kalian mau? Kesepakatan kita semua sama. Kalian maupun Pak Guru. Kesepakatan berapa menit? 5 menit. Oke, jalan. Setiap kelompok 5 menit. Selesaikan hasil penelitian kalian atau hasil kerja kalian untuk tanaman yang 2 jenis. Oke, siap? Ya. Jadi setiap kelompok lihat teman-temannya masing kelompok, terus cari tempat duduknya. Oke. Jadi kelompok 1 boleh kalau merasa masih jauh boleh berpindah tempat. Kelompok 2 boleh berpindah tempat dan kelompok 3 boleh. Ya, biar enak. Kalian belajar kelompok. Silakan cari teman-teman kalian yang berkelompok. Ya, dalam setiap kelompok apabila ada kesulitan, belum paham tentang yang tadi Guru jelaskan, boleh bertanya ya. Boleh bertanya. Jadi waktu yang kesepakatan kita yaitu 5 menit. Akar juga ada. Pak Guru, mau bertanya. Ya. Ya, nanti setiap kelompok selesai bekerja, ya, Guru akan jelaskan. Ya, nanti isikan dulu tanaman yang Guru sudah bagi. Ya. Di sini ada tujuan dan manfaatnya masing-masing sudah ada kan. Nanti Guru akan jelaskan setiap kelompok masing-masing. Ya, ya, sebentar. Nanti ada. Oke, sudah? Sudah. Ya, waktu kita selesai, mari kembali ke tempat masing-masing dan kelompok. Ya, sudah? Sudah. Hasil dari kerja kalian tadi yaitu dinamakan dengan klasifikasi makhluk hidup yang hidup. Klasifikasi makhluk hidup yang hidup. Tanaman atau tumbuhan yang kalian amati tadi itu hidup semua kan? Iya. Kalau tanaman benda yang memiliki akar berarti benda tersebut yang hidup. Ya? Ya. Kan ada 2 klasifikasi makhluk hidup. Jadi kita belajar tentang hari ini yaitu tentang makhluk hidup dan makhluk yang tadi hidup. Ya?
Nah, itu yang hidup. Yang berikut tentang makhluk yang tak hidup. Nah, jadi makhluk yang tak hidup nanti di sini juga Pak Guru akan kerjakan sebagai kelompok. Lembaga kerja kalian Pak Guru akan membagikan dan tadi sudah ada. Yaitu di sini ada alat-alat untuk kita praktek ya. Tapi sebelum kita praktek, Pak Guru akan jelaskan lebih dahulu. Ya, sini nah, Pak Guru akan jelaskan hasil praktek yang tanaman yang tidak hidup, ya, tahu makhluk hidup. Situ ada dua, yang hidup dan yang tak hidup, ya. Jadi yang tadi yang kalian beramati, yang kita bilang tadi yang hidup. Yang berikutnya yang kedua tentang makhluk hidup atau yang tidak hidup. Sini Pak Guru akan ada video di mana bagaimana cara kerjanya, ya, seperti apa kita akan praktek. Si Pak Guru akan tampilkan video tersebut dengan mumpung Pak Guru ada bawa laptop di sini dan maklum kondisi dan keadaan tidak mengizinkan kita semua. Nah, biasa kalau memang Pak Guru di Jawa wajar 24 jam kan? Maklum Pak Guru juga sekarang kita semua tahu keadaan dan kondisi kan? Di sini Pak Guru akan tampilkan untuk ada media video sebelum kita masuk dengan. Kenapa harus Pak Guru tampilkan video tersebut? Karena biar kita bisa tahu tanaman yang hidup dan yang tidak hidup yang mana, ya? Biar kita ada bedakan. Oke, setuju? Setuju, Pak. Aku harap perhatikan semua ke depan. Sini. Ya, boleh berjalan ke depan. Ya, sebentar ya. Ya, mumpung ini kalian bagus menyalam, jadi kalian sudah bisa lihat, kalian bisa lihat lebih jelas ya. Bentar, bentar. Ya, perhatikan semua, perhatikan depan. Boleh, jangan kepada top, kelihatan? Oke, tahan sebentar ya. Iya, Ya, Pak. Pak. Kamu berbicara dulu. Ya, jadi video yang tadi barusan kalian saksikan dan nonton itu tentang video praktik agar kita bisa mengetahui benda yang tidak hidup. Ya, oke, sini kita akan langsung praktek. Ini bahan dan alatnya sudah disiapkan. Ya. Di situ alat dan bahan yang diminta yaitu kertas warna-warni
lem, gunting, dan kertas mana? Oke. Oke, itu kertas, gunting, ya. Jadi alat yang bisa dibagikan boleh kelompok mencari atau bekerja langsung. Oke. Jadi yang kelompok 1 boleh mendekat biar jangan kejauhan. Kelompok 2 dan kelompok 3. Ya, jadi sebelum kalian mengerjakan kelompok, kesepakatan waktu dulu. Jadi waktu kalian 5 menit, cukup 5 menit. Selesai 5 menit, setiap kelompok langsung maju ke depan presentasi hasil praktek kalian. Ya, jadi 5 menit. Oke, siap? Siap. Nah, kelompok 1 siap? Siap. Oke, silakan. Buat tanaman hias ya. Ini tanaman hias, kalian tulis nama tanaman hias yang dibuat ya. Untuk manfaatnya. Terus kalau berapa? Dua manfaatnya tanaman hias. Ya, kelompok 1. Sini lagi sini. Dia sayang kalian akan praktik kedua. Nama dan kedua. Ya, waktu kalian 5 menit ya, sudah berjalan. Setelah itu setiap kelompok, masing-masing kelompok menyampaikan hasil ya, kalian buat atau praktek. Ya, waktu kalian tersisa 2 menit.
Ya, waktu kalian selesai untuk kerja kelompok. Sekali lagi, waktu kalian selesai, setiap kelompok kembali ke tempat duduk masing-masing. Kembali ke tempat duduk masing-masing. Sudah? Diberikan kesempatan kepada semua kelompok yang lebih awal, siapa, kelompok dari mana yang untuk mau presentasi hasil praktik kalian. Dipersilakan. Oke, berikan tepuk tangan kepada kelompoknya luar. Ya, silakan, cepat. Sini saya, depan papan tulis. Ya. Ya, kelompok lain, perhatikan ke depan. Oi, maju ke depan sedikit. Nah, dari kelompok satu di bagian depan, yang bisa kelihatan oleh teman-teman kelompok lain. Nah, ini maju sedikit. Oke, dipersilakan. Kelompok satu. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, saya atas nama Laura Manar. Perkenalkan, saya Adi Pandi. Perkenalkan, saya Brian Sarsmere. Ya, ulang. Ulang lagi. Jadi, perkenalkan, di sini saya kelompok satu. Saya sebagai ketua kelompok Laura Manau dan beserta teman-teman saya yang ada di samping kiri dan kanan. Dipersilakan perkenalkan nama sebelum saya menjelaskan hasil praktek kita pada saat hari ini. Oke, boleh ulang? Suara kencang, keras. Ya, silakan. Ya, di sini kami atas nama kelompok satu, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya sebagai ketua kelompok atas nama Laura Manau. Saya perkenalkan nama saya Tasya Wenadi.
Perkenalkan nama saya Ali Mandiri. Perkenalkan nama saya Febrian Sasmere. Perkenalkan nama saya Kirjan yang paling Cirawan. Perkenalkan nama saya Eni Karawi. Kenalkan nama saya Sandra Kiri. Ya. Di sini kami akan menjelaskan tentang hasil praktek kita. Berapa? Berikut ini beberapa contoh. Yang pertama, Di sini kami akan menjelaskan hasil praktek kita, yaitu tentang tanaman hias atau tumbuhan yang tidak bergerak atau tumbuhan yang mati. Oke. di sini kami akan menjelaskan tentang hasil praktek kami tentang tanaman hias, yaitu hiasan dinding. Fungsi untuk menghiasi ruang tamu, Ya, sudah? Ya. Jadi, kemudian kita jelaskan lagi fungsi daripada kelompok satu di sini sampai ke depan, yaitu tentang mereka punya hasil, yaitu tentang tanaman hias. Tujuan dan manfaat tanaman hias yaitu untuk menghiasi ruang tamu, ya, ruang tamu atau hiasan di dinding. Oke. Mereka dari kelompok satu, yaitu dengan jumlah temannya, yaitu mereka bertujuh orang, yaitu salah satunya kita kelompok. Oke. Jadi marilah kita memberikan tepuk tangan yang meriah kepada kembali ke tempat. Ya, berikut. Persilakan kepada kelompok 2 dan 3 yang mau menyampaikan hasil praktek. Dipersilakan. Ya, kelompok mana yang mana? Kelompok 2. Oke, silakan berikan tepuk tangan yang meriah. Ya, apa sering kemarin sekelompok? Ya. Oke, berikut lanjut. Teman. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami di kelompok 2. Kami akan mempresentasikan tentang hiasan dinding. Nama saya tiga kelompok, nama saya yang Sanbala Mingguri. perkenalkan nama saya Elvira Tebosi. Perkenalkan nama saya Lexi Haran. Perkenalkan nama saya Celia Menang. Perkenalkan nama saya Ibrahim Fatih. Perkenalkan nama saya Beto Mandani. Perkenalkan nama saya Elvis Brigatu.
Nama tumbuhan bunga gandum menempel untuk menghias dinding. Ya, kita kelompok ulang lagi sekali. Nama tumbuhan, Nama tumbuhan bunga gantung manfaatnya untuk menghias dinding. menghias. Dinding. Mana hasil kerjanya? Coba ditunjukkan kepada teman-teman yang lain. Ya, jadi dari kelompok 2 mereka juga membuat praktek yaitu tentang hiasan dinding, ya, hiasan dinding. Nah, oke, memberikan tepuk tangan memberikan kepada kelompok 2. Ya, berikut kepada kelompok 3, silakan. Di sini kami kelompok 3 akan memperkenalkan diri. Saya sebagai ketua kelompok bernama Naila Nurfahmiatila. Perkenalkan nama saya Nadia Yuliani. Perkenalkan nama saya Dewa Wardani. Perkenalkan nama saya Rizky Sebagai. Perkenalkan nama saya Rizky Wuli. Perkenalkan nama saya Martin. Di sini kami akan mempresentasikan. Ya, jadi di sini saya akan presentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu dari kelompok 3. Silakan, presentasi, boleh. Nama tumbuhan tanaman hias, Ya, manfaat untuk menghiasi ruangan, ya, namanya tanaman hias. Fungsi atau manfaatnya untuk menghiasi ruangan. ya menghiasi ruangan. Ya, oke, memberikan tepuk tangan yang berikan kepada kelompok 3. Kelompok 3 kembali ke tempat. Ya, jadi tujuan kita pada hari ini belajar kita tentang materi klasifikasi makhluk hidup, yaitu tentang makhluk hidup dan makhluk yang tak hidup. Makhluk hidup seperti apa yang tadi? Yang pertama praktek apa? Tanaman apa tadi? Yang ditemukan. Salah satunya Durian. pohon Durian. durian. Oke, pohon durian. Di dalam tanaman atau ornamen durian tersebut, itu dia memiliki akar apa? Tunggal atau serabut? Tunggal. Akar tunggal atau serabut? Tunggal. Ya, itu salah satu contoh dari tanaman yang hidup. Berikut yang kedua tentang tanaman yang tak hidup. Seperti apa? Yang tadi baru selesai kalian presentasikan di depan. Bunga gantung. Bunga gantung. Bunga gantung fungsi dan tujuan manfaatnya untuk apa? Menghiasi dinding. Ya, menghiasi dinding atau menghiasi ruang tamu. Ya, jadi tujuan daripada kita materi hari ini yaitu tentang makhluk, mengklasifikasikan makhluk hidup, yaitu tentang yang hidup dan yang tidak hidup. Sudah paham semua? Sudah. Oke. Jadi kalian sudah kerjakan, kalian punya hasil praktek. Di sini Pak Guru minta kumpulkan kalian punya hasil yang tadi kalian presentasi di depan. Ya. Mulai dari kelompok 1, dipersilakan. Mewakili aja ke kelompok. Silakan kumpul di depan. Sekalian sama hasil prakteknya. Dengan tanaman yang hidup tadi. Ya, nama kelompoknya sudah? Oke. Yang berikut kelompok 2. Silakan ke kelompok kumpul yang tadi hasil praktek tanaman hidup dan yang tanaman yang tak hidup. Ya. Yang berikut kelompok 3.
Ya, sudah? Sudah. Ya, jadi semua sudah kumpul, semua sudah amati hasil praktek kalian yang untuk tanaman yang hidup dan yang tak hidup. Jadi di sini Pak Guru akan tanyakan bagaimana keresahan kalian, bagaimana saran dan pendapat kalian untuk mata pelajaran yang Pak Guru berikan hari ini, yaitu tentang klasifikasi makhluk hidup. Keresahan kalian bagaimana? Sekali lagi, perasaan kalian seperti apa? Senang? Betul, senang semua? Ya, karena kalian menyampaikan senang semua, dengan sebelum Pak Guru mengakhiri pertemuan kita di pagi hari ini, ya, di sini karena Pak Guru lihat, ya, sampai siang, dari pagi sampai siang, Pak Guru lihat tidak ada yang lapar, tidak ada juga yang mengantuk. Di sini Pak Guru minta kita sedikit sekali lagi, ya, menutupi kita punya pertemuan di siang hari ini. Oke, siap, semua berdiri, ambil posisi tempat masing-masing. Ya, ambil tempat. Sudah? Sudah? Oke, siap. Tahan. Dan Oke. Oke, coba kembali kita satu. Ya, jadi cukup sampai di sini pertemuan kita di siang hari ini tentang materi klasifikasi makhluk hidup. Ya, jadi sebelum kalian keluar dari ruangan ini, Guru mau sampaikan, persiapkan diri kalian untuk pertemuan minggu depan. Ya. Ya, jadi Guru akan sampaikan pertemuan kita minggu depan, yaitu tentang materi ekologi dan keanekaragaman hayati Indonesia. Tulis, jangan sampai lupa. Tulis, untuk pertemuan minggu depan yaitu tentang ekologi dan keanekaragaman hayati Indonesia. Tuh, nanti pertemuan minggu depan. Ya, sudah? Ya, jadi terima kasih untuk
anak-anak saya yang tercinta dan saya sudah mau mendengarkan arahan dan pendapat Pak Guru yang di depan untuk menjelaskan materi. Jadi cukup sampai di sini pertemuan kita hari ini. Jadi seperti biasa kita awali mata pelajaran dengan doa, akhir juga dengan doa. Agar apa yang kita dapat di siang hari ini bisa kita ingat sampai ke depan nanti. Oke, dipersilakan. Ya. Oke, jadi dipersilakan untuk salah satu temannya untuk pimpin kita dalam doa, yaitu Ishak. Mana nih? Silakan Ishak. Oke, tidak ada yang bersuara kan? Jadi kita mau berdoa. Teman-teman, kita Bapak Ibu Guru, hidup kita pulang ke rumah kita masing-masing. Marilah kita berdoa mulai. Berdoa kita. Oke, coba. Hidup siap, ya. Beri salam kepada Bapak Guru. Selamat siang, Bapak Guru. Ya, selamat siang semua. Ya, siapa yang sudah tulis pulpen, buku, kembali pulang. Ya, bawa ini tuh. Tulis semua tas-tas bawa semua. Ya, belasan, 13. Disconnected.